Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Nurwahid Mancung dan saya Abdul Halim Pagayan. Kami dari jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo akan menjelaskan mengenai definisi dan konsep dasar kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai konsep dasar K3, mari kita masuk pada video pembahasan. Video pertama mengenai definisi dari K3. Apa yang dimaksud dengan K3? Secara umum, K3 merupakan sebuah studi untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan terbebas dari penyakit, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dari suatu pekerjaan. Yang kedua yaitu pembahasan mengenai makna dari lambang K3. Lambang K3 terdiri dari dua elemen utama, yaitu palang dan roda gigi. Palang memiliki makna bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Roda gigi memiliki makna bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Selain itu, gerigi pada roda yang berjumlah 11 bermakna 11 bab dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Makna hijau memiliki makna selamat dan kesejahteraan, dan warna putih memiliki makna bersih dan suci. Yang ketiga adalah dasar hukum dari kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Berikutnya adalah tujuan dari K3. Secara umum, K3 memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan, mencegah agar kecelakaan serupa tidak terjadi, dan mencegah terjadinya penyakit akibat kerja atau PAK. Selanjutnya adalah manfaat K3 bagi pekerja. Yang pertama, pekerja memahami bahaya dan risiko dari pekerjaannya. Yang kedua, pekerja memahami tindakan dan pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan. Yang ketiga, pekerja memahami hak dan kewajibannya, khususnya dalam peraturan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keempat, pekerja mengetahui bagaimana cara bertindak dalam keadaan darurat seperti kebakaran, gempa, kecelakaan, dan sebagainya. Yang kelima, pekerja mampu berpartisipasi untuk membuat tempat kerjanya menjadi lebih aman. Yang keenam, pekerja dapat melindungi rekan kerjanya dari risiko kecelakaan kerja. Yang ketujuh, pekerja mampu menghindarkan keluarganya dari penyakit-penyakit yang mungkin bisa tertular dari tempat dia bekerja. Selanjutnya, manfaat K3 bagi perusahaan. Poin pertama, perusahaan dapat melindungi pekerjanya dan fasilitas produksi dari kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. Selanjutnya, perusahaan dapat mengurangi lost time yang terjadi karena kecelakaan kerja. Selanjutnya, perusahaan dapat mengurangi dari tingginya biaya atau tagihan asuransi. Selanjutnya, perusahaan dapat patuh terhadap regulasi terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang berikutnya adalah manfaat K3 bagi masyarakat. Yang pertama, masyarakat dapat terlindungi dari kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang diakibatkan oleh operasional perusahaan. Yang kedua, masyarakat dapat memperoleh ilmu untuk penerapan keselamatan di rumah. Dan yang ketiga, masyarakat dapat memastikan anggota keluarganya dapat pulang kerja dengan selamat. Baik, berikutnya adalah istilah-istilah dalam K3. Yang pertama adalah hazard. Hazard merupakan bahaya potensial yang dapat menyebabkan kerusakan atau kerugian. Yang kedua yaitu danger. Danger merupakan tingkat bahaya dari suatu kondisi. Danger adalah lawan kata dari aman atau selamat. Berikutnya adalah aman atau safe, yang merupakan kondisi apabila sumber bahaya telah dapat dikendalikan ke tingkat yang memadai. Berikutnya adalah harm, yang merupakan kerusakan atau bentuk dari kerugian berupa kematian, cedera, sakit fisik, sakit mental, kerusakan properti, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah risk. Risk merupakan ukuran kemungkinan dari kerugian yang dapat timbul dari sumber bahaya tertentu. Selanjutnya adalah accident. Accident merupakan kejadian yang tak terduga dan tidak diinginkan berakibat cedera dan kerugian pada manusia, kerusakan barang, gangguan terhadap pekerjaan, dan pencemaran lingkungan. Selanjutnya adalah insiden. Insiden merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan, bila mana pada suatu itu
sedikit saja ada perubahan, maka dapat mengakibatkan terjadinya insiden. Pembahasan yang terakhir adalah upaya pencegahan kecelakaan kerja. Yang pertama adalah identifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja. Yang kedua, pembinaan dan penguatan. Dan yang ketiga, sistem manajemen dan regulasi. Sekian penjelasan mengenai konsep dasar dari kesehatan dan keselamatan kerja dari kelompok kami. Terima kasih atas atensi yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.